Puji nama Tuhan, shalom umat Tuhan. Shalom umat pemenang. Saya melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Akan mulai ibadah kita malam hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari bersama kita akan berdoa mengucap syukur kami malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami datang malam hari Tuhan. Kami mengangkat penyembahan kami. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan dengan membawa hati kami yang mengasihi Engkau. Rindu terus mencari wajah-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Perkenanan-Mu ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Oh Rabaya Shandaramo Hirara Tuhan, Engkau yang hadir, angkat suaramu sembah Tuhan, tinggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Shandaramo Hiraramaya Shate terus kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa syukur kami. Saya persilakan umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat-Nya malam hari ini. Horamaya shanana lama hinaralamo syarala barala 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 syarala barala 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 barala. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami masuk Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk, ini hati kami Tuhan, malam hari ini menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ini hati kami Tuhan, Allah hatimu menyembah Tuhan. Angkat dua tanganmu sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Mari saudara sendiri sembah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Maya syaralabaralaba. Malam hari ini Tuhan, bahwa penyembahan kami, kerinduan kami, oh Rabaya Syaralaba, nama-Mu kudus, Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suara-Mu, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Yesus.
bangkit berdiri di rumah Tuhan. Elohim Shaddai Jireh Adonai, He manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai
sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama menyembah Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Hati kami bersorak-sorai akan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan kami, Kau Allah kami yang kami sembah. Lebih lagi kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menari bersorak-sorai buat kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau lebih lagi siap menyembah, memuliakan Tuhan. Katakan amin. Silakan haleluya. Haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari angkat suara kita bersama-sama, katakan: Tuhanlah tempat perlindunganku, tak tertandingi dahsyatnya kuasa-Mu. Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang bertahta dan pegang kendali. Kau membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Kau yang bertahta atas segalanya, surga dan bumi sujud menyembah. Hanya nama Yesus sumber kekuatanku. Hanya bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau yang berikan ku pengharapan, berjalan bersama-Mu. Aku pemenang sejati. Pemenang-pemenang sejati, katakan amin. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Tuhanlah tempat perlindunganku, tak tertandingi dahsyatnya kuasa-Mu. Kau yang bertahta dan pegang kendali. Kau membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Kau yang bertahta atas segalanya, surga dan bumi sujud menyembah. Hanya nama Yesus sumber kekuatanku. Hanya bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau yang berikan ku pengharapan, berjalan bersama-Mu. Aku pemenang sejati. Bersama-Mu kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhanlah tempat perlindunganku, tak tertandingi. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta dan pegang kendali. Kau membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kau yang bertahta atas segalanya, surga dan bumi sujud
berjalan bersamamu. Aku pemenang sejati. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di dalam kami dapat kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya nama Yesus, 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 nama di atas segala nama. Kau yang bertata atas segalanya, surga dan bumi sujud menyembah. Hanya namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya bersamamu takkan goyah, Kau yang berikan berjalan bersamamu. Kau yang bertata atas segalanya, surga dan bumi sujud menyembah. Hanya nama Yesus, sumber kekuatanku. Hanya bersamamu takkan goyah, sebab Kau yang berikan pengharapan. Aku pemenang sejati. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama Tuhan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kami Tuhan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Engkau bersama kami Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita diciptakan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita mau saling bersaut-sautan pada malam hari ini. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Katakan kanan kirimu, kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari angkat tinggi tangan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan?
dari pemenang. Shalom Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Christina Renaningsi dari GBI Miracle Service Yogyakarta. Kami percaya pelayanan Ibu menjadi berkat di tempat ini. Jangan lewatkan kebaktian tengah minggu bulan Oktober yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Rusli dari GBI Asem 3 Tegal pada Rabu 25 Oktober jam 6:30 malam di tempat ini. Datang dan nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap minggu jam 7 pagi dan jam 9 pagi di tempat ini. Bawa anak-anak kita untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadirat-Nya setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Kalau diartiin jadinya itu hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Buat Youth dan GC, jangan lewatkan Next Gen ya. Besok Kamis 28 September jam 7 malam melalui Zoom. Adik-adik jangan lewatkan Cool Kids ya, yang akan diadakan pada Rabu 4 Oktober jam 5:30 sore melalui Zoom. Kaum wanita, jangan lewatkan WBI ya, yang akan diadakan pada Selasa 10 Oktober jam 6:30 malam di tempat ini. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap minggu jam 9:30 pagi di Hotel Wish. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berkatakan bersama-sama, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Amin saudara. Dengan semangat ya. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, berkumpul, berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemimpin rohani, Ketua PPP GBI Bapak Pendeta Dr. Ruby Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2 Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Raharjo yang di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwana yang di Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Bapak, Kau yang memilih dan menetapkan setiap hamba-Hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka ini sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Semakin hari hamba-Hamba-Mu ini boleh semakin cintakan Kau ya Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, dan menyelesaikan apa menjadi amanat agung-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dengan tanda dan mujizat Engkau yang selalu mengurapi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi di setiap pelayanannya, di setiap penggembalaannya, kehidupannya Tuhan yang membuat kehidupan mereka menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga hamba-Hamba-Mu ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Wonosobo, kota tercinta, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan. Biarlah kota ini semakin hari semakin diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah susu dan madunya Tuhan. Kami berdoa, kami rindu untuk terjadi juga penuaian jiwa-jiwa bagi kota kami Wonosobo ini Tuhan. Dan kami percaya melalui gereja-Mu tempat ini Tuhan, kami mau ya Tuhan menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Menuai jiwa-jiwa itu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bagi kota Wonosobo ini Tuhan, untuk memulihkan kota ini, membuat kota ini semakin maju ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin kota, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada, supaya mereka juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, di mana Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau ya Tuhan yang pegang bangsa Indonesia ini, negara yang diberikan oleh Engkau ya Tuhan, kebajikan dan kemurahan Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini bangsa yang diberkati oleh Engkau. Sepanjang tahun 2023 ini Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, mereka juga bekerja untuk mengamankan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka ini Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk 2024 kami berdoa untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mengaruniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala kejahatan, segala apapun tipu muslihat dari si jahat yang berusaha untuk merusak bangsa ini. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran, yang mencintai bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpin-pemimpin ini akan membuat bangsa Indonesia ini semakin maju lagi Tuhan, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk generasi Yeremia, di mana anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan banyak memenangkan jiwa ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk HUG Center, di mana tempat ini Tuhan, tempat yang besar sebagai lumbung untuk jiwa-jiwa, banyak fasilitas yang untuk memberkati kota Tuhan. Kami berdoa HUG Center itu boleh terjadi di kota Wonosobo ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, menjadi visi Tuhan, Tuhan pasti genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan dengan sukacita, sebab kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So here I bow to lift you high,
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Oh, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Oh, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven, God who brought me back to life. Biar kami semakin kecil, Engkau yang semakin besar, Tuhan. Oh, so here I bow, so here I bow. Mari saya undang setiap kita bersama-sama bangkit berdiri. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, oh, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven, God who brought me back to life, I am yours, forever. Mari lebih lagi angkat tangan kita. God here, God here, and now be lifted high, right here and now. Saya undang hambanya, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever. God here and now, God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am
tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang berjanji menyertai kami. Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Malam ini setiap kami datang membawa pujian kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Ditinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dan ketika Engkau ditinggikan, hadirat-Mu ada atas tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Urapi setiap umat-Mu. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi kan jadinya. Selamat malam dan shalom. Sekali lagi selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi saya kesempatan. Ini pertama kali saya hadir di tempat ini. Gitu, dan berapa kali pernah ke Wonosobo tapi belum pernah mampir ke sini gitu ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan di pengumuman kalau yang khotbah Pendeta Christina Renaningsih gitu ya. Jadi saya melayani di GBI Miracle Service di Yogyakarta ya. Tadi yang WL kayaknya saya kenal. Kenalnya waktu masih muda dulu gitu ya. Jadi kalau namanya Renaningsih, pastikan bahwa nama yang belakangnya C itu pasti punyanya orang Jawa. Karena biasanya saya ditebak orang Batak. Gitu ya. Kenapa? Face-nya Batak punya gitu ya. Power suaranya juga Batak punya. Jadi mending kenalan dulu. Asli saya dari Jawa Timur. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur namanya Tuban. Gitu ya. Tapi sudah melayani di Yogyakarta 23 tahun. Jadi sudah nyaman banget tinggal di Jogja. Karena Jogja memang istimewa begitu ya. Saking istimewanya udah gak mau tinggal di Jogja lagi gitu ya. Dan selain saya mengembalakan jemaat, hari ini saya datang sama salah satu anak rohani saya yang di pojok sana namanya Elis. Dia adalah salah satu mahasiswa di sebuah kampus di Jogja. Gitu ya, namanya Amikom. Nggak ada kepanjangannya karena gitu ya. Saya sering diundang khotbah di kampus gitu ya. Saya beberapa kali menjadi pendeta pembina di kampus mereka gitu ya. Dan adik-adik mahasiswa tuh seneng banget ngundang pendeta GBI. Karena pendeta GBI adalah pendeta yang bisa melayani kepepet ministry. 2 jam sebelum kebaktian dihubungin gas gitu ya. Dan adik-adik mahasiswa hobinya memang nyeksa pendeta saudara. Di mana dek? Retreat di Kaliurang Bu, Tawangmangu, Kopeng, semuanya pokoknya. Daerah-daerah yang sulit gitu ya. Tapi saya yakin panggilan itu Tuhan berikan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Dan saya bersyukur pendeta GBI gak ada pensiunnya. Sampai Tuhan memanggil baru pensiun gitu ya. Jadi kalau hari ini datang aman saudara. Ternyata Jogja Wonosobo itu gak jauh. 100 kilo kurang 8 kilo. Jadi saya tadi pagi berangkat dari Jogja, bukan tadi pagi ding, jam setengah 11 sampai sini jam 12 lebih 15 menit. Itu ya, itu dengan kecepatan malaikat. Enggak lah ya. Speedometer motor saya itu kalau 50 mati saudara. Jadi harus 50 ke atas gitu ya. Aman saudara. Kayaknya saya akan sering ke Wonosobo deh. Buat jalan-jalan maksudnya. Oke. Jadi hari ini tema khotbah kita gitu ya. Seperti yang sudah sering diucapkan, disampaikan bahwa tahun 2023 adalah tahun bangkit dan menjadi pemenang. Di tempat ini yang merasa jadi pemenang angkat tangan. Oke. Siap. Yang pernah kalah angkat tangan. Nggak ada. Wah, berhasil nih gembalanya. Jemaatnya luar biasa, nggak ada yang kalah gitu ya. Kalau di Jogja banyak yang jujur sih, mereka pernah kalah. Bahkan yang di depan ini juga pernah kalah
gitu ya. Karena masih manusia gitu ya. Ayatnya di Roma pasal 8 ayat 37. Kita baca sama-sama. Saya berharap multimedia cepet lah ya. Gitu ya. Kalau nggak cepet bisa disuruh pulang. Sudah dapat nggak? Belum ada. Udah ada ya? Udah. Oke. 2, 3. Tetapi dalam semua. Nggak lemes banget sih. Belum makan ya? Sama, saya juga belum. Oke ya. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata firman Tuhan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kalau kita menang, yang membuat kita menang siapa? Dia yang mengasihi kita. Jadi jangan sombong. Orang Kristen tuh lo mau disombongin apa gitu ya. Karena yang membuat kita menang itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki agar saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Sepanjang perjalanan saya melayani Tuhan, beberapa kali saya pernah mengalami kekalahan. Tapi saya yakin orang yang menang itu bukan orang yang gak pernah kalah. Tapi orang yang menang, orang yang pernah kalah dan mau terus berjuang. Yakin saya saudara. Kalau Tuhan menginginkan kita menang karena Tuhan tahu. Kita mau menang atas apa sih? Bukankah Indonesia sudah merdeka puluhan tahun? Tapi masih banyak orang Kristen yang gak menang. Bahkan kayak lagu dangdut gitu kan, jatuh bangun terus saja. Terus seperti itu. Dan di Yogyakarta mohon maaf Bapak Ibu. Pertambahan jumlah gereja itu bukan karena orang yang belum percaya menjadi percaya Yesus. Bukan. Tetapi perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Sehingga muncul sinode-sinode yang baru. GKJJ. Gereja Kristen Keliling Jogja. Gitu ya. Jadi pindah dari gereja ini, gereja gini. Saya kadang bingung saudara. Dan masih banyak loh anak-anak Tuhan yang gak mau menang. Selalu kekeh. Ya aku itu memang begini. Sudah puluhan tahun mengikut Yesus masih ngambekan. Ini yang ngambek-ngambek bertobat ya. Saya datang tidak untuk menyinggung saudara. Nabrak langsung gitu ya. Kalau ada yang tersinggung komplain sama Pak Pendetanya. Kenapa pendeta yang begini diundang gitu ya. Ketika seorang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita adalah orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita ini ciptaan yang baru saudara. Beberapa teman saya SMA, SMP itu gak percaya saya jadi pendeta. Kenapa? Mereka bilang gini, kok bisa kamu jadi pendeta? Ya bisa lah, kan saya dipanggil melayani Tuhan. Kan waktu kamu zaman sekolah dulu nakal. Saya lahir dari 8 bersaudara Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 6 laki-laki, 7 perempuan, 8 laki-laki lagi. Jadi saya perempuan satu-satunya dari 8 bersaudara. Tapi tenang, saya perempuan sejati. Saya menikah dengan laki-laki dan punya 2 orang anak gitu ya. Cuman agak sedikit tomboy karena saudaranya laki-laki semua. Dan waktu zaman saya sekolah, saya itu kerjaannya berantem sama temen laki-laki. Dipanggil guru BK itu langganan. Dan teman saya bilang begini, kamu yang dulu nakal kok sekarang jadi pendeta? Saya cuma bilang begini, itulah bedanya Yesus Tuhanku dan kamu temanku. Kalau kamu temanku selalu lihat masa laluku. Tapi Yesus Tuhanku lihat masa depanku. Amin. Kalau saya dan saudara ditentukan jadi pemenang, Tuhan gak terlalu peduli dengan masa lalu kita. Orang kita semua orang yang berdosa, siapa yang gak pernah berdosa? Ayo angkat tangan. Gak ada kan? Semua manusia sudah pernah berbuat dosa. Tapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah ciptaan yang baru. Dan untuk kita jadi pemenang, kita lewat yang namanya proses. Dan banyak orang Kristen gak suka proses. Sukanya hasil. Iya gak? Gak kuat Bu. Aku sedang menghadapi padang gurun. Padang gurun terus saja disalahin. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi proses, Tuhan mau supaya melewati proses itu kita menjadi pemenang. Pemenang itu gak ujuk-ujuk. Kalau bahasa Jawa Timur, gak mak bedunduk tiba-tiba enggak saudara. Lewat proses. Pada waktu kita menerima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Maka di tahap pertumbuhan itu, kita menjalani yang namanya proses untuk kita jadi pemenang. Tapi prosesnya kok panjang ya Bu? Tinggal dipanjangin aja. Proses.
Kok panjang banget ya Bu? Ini panjangin aja sendiri. Proses. Dan saya banyak ketemu orang-orang yang sedang menghadapi proses. Karena selain saya gembala jemaat, saya adalah pendeta yang sering keluar masuk penjara untuk melayani. Saya salah satu pendeta yang dapat penghargaan khusus dari Kementerian Hukum dan HAM. Pendeta yang setia melayani ke penjara. Jadi DIY itu ada 9 penjara. Dan saya punya kartu khusus untuk bisa masuk keluar penjara untuk melayani. Itu orang-orang yang sedang diproses. Saudara jangan berpikir, mereka dipenjarakan, mereka berdosa. Mereka bersalah. Ya, mereka bersalah. Tapi mereka sedang menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Saya bilang sama teman-teman yang di dalam. Orang yang di dalam dengan yang di luar itu beda tipis. Yang di dalam melanggar belum ketahuan, kita yang di luar sering melanggar belum ketahuan. Betul apa betul? Elis jadi saksinya. Saya nggak pernah melanggar lampu merah dari Yogyakarta sampai Wonosobo. Oh iya, saya pendeta penjara, masa ngelanggar lampu merah? Saya sering khotbah di kantor polisi. Jadi kalau saya melanggar, pasti saya akan jadi bahan pembicaraan. Pendeto. Pinter khotbah, raiso ngelakoni. Begitu kan saudara? Oke ya. Jadi mari kita belajar. Di dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 ayat 37 mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Prosesnya harus dilewati. Sekolah itu kalau mau naik kelas harus ujian. Nah kalau saya pendeta mahasiswa, saya sering ketemu adik-adik mahasiswa yang gak suka ujian tapi pengen naik tingkat. Gak suka skripsi tapi pengen lulus cum laude. Saya bilang kau bikin kampus sendiri saja. Bikin sekolah sendiri, bapakmu ibumu yang gurunya. Terus kasih ijazah sendiri, nggak bisa kan saudara. Gitu. Tapi mari kita tahu, ketika kita menghadapi ujian hidup, kita tahu siapa Allah yang menguji kita. Betul? Boleh nggak kalau saya murid SD, tiba-tiba datang guru SMA nguji saya? Nggak boleh. Ya pasti guru SD. Kalau kita anaknya Yesus, siapa yang nguji kita? Yesus lah. Dan Yesus tahu kekuatan kita seberapa. Makanya nggak usah sombong, jadi orang Kristen nggak usah sok-sokan. Weh, ujiannya hari ini sih dahsyat gitu ya. Kita pemenang. Kalau sampai rumah menghadapi masalah, pemenang enggak? Tuhan, kayaknya enggak kuat deh. Terus Tuhan bilang gini, ya udah pulang aja. Enggak, Tuhan masih kuat gitu ya. Kita enggak ada yang, kita semua pengen masuk surga, betul? Tapi enggak ada yang mau berangkat duluan kan? Kalau ada mari kita doakan malam ini, enggak. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit dan menjadi pemenang? Mari kita belajar dari satu tokoh di Alkitab yang menghadapi persoalan yang rumit dalam hidupnya. Menurut kita, tokoh di Alkitab yang masalahnya paling besar itu siapa? Ayub. Ya Ayub karena berat banget gitu. Tapi semua yang di Alkitab itu punya masalah. Kita pikir Yesus gak punya masalah? Punya, saudara. Bahkan lebih banyak. Yesus dikhianati, iya gitu kan. Disakiti, iya. Tetapi mari kita belajar dari satu tokoh di Alkitab. Bagaimana dia menjadi orang yang menang. Bangkit menjadi pemenang. Belajar dari kisah hidup Daud. Di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud punya keyakinan yang besar bahwa Allah yang menyertai dia yang membuat Daud menang. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang bangkit dan menjadi pemenang? Yang pertama, saya dan saudara harus memiliki mental seorang pemenang. Kalau kita mau berperang terus, aku pasti kalah lah. Aku pasti kalah, saudara. Kalau gitu nggak usah perang udah kalah duluan, iya nggak? Mau ujian, pasti gak bisa ini. Gak bisa, saya masih ingat. Waktu saya pertama kali belajar naik sepeda motor. Honda 70 waktu itu. Dan kakak saya, ya karena saudara yang laki tadi bilang, udah aku duduk di belakangmu, kamu di depan. Jadi starter motor, masukin prosneleng, terus gas pelan-pelan. Begitu kan? Saudara saya gak taat sama dia. Masukin prosneleng, gasnya langsung gas, bus. Yang terjadi adalah saya nabrak pohon pisang. Dan dari belakang masih terima pukulan. Bodoh gitu. Ya Tuhan. Diapain? Gak boleh dipegang. Saya gak usah pakai megang. Oh megangnya harus penuh perasaan. Oke terima kasih Pak. Tapi waktu
saya jatuh nabrak pohon pisang, saya nggak terus nyerah, nggak usah naik motor. Ya nggak mungkin, saudara. Harus tetap belajar, gitu ya. Belajar sampai akhirnya bisa. Dan sampai sekarang jadi sebutannya adalah pendeta pembalap. Pendeta berbadan gelap maksudnya. Enggak lah, saya punya SIM kok saudara, aman-aman gitu ya. Kemenangan Daud atas Goliat. Ayat ini di 1 Samuel pasal 17 ayat 45, Daud sedang berhadapan dengan Goliat. Dan kalau kita membaca Alkitab, Goliat itu tingginya berkali-kali lipat daripada Daud. Secara kasat mata pasti Daud kalah. Tapi hebatnya, Daud punya mental seorang pemenang. Sehingga Daud berkata, yang menyertai aku Allah yang luar biasa. Lah kalau di gereja kita nyanyi Allahku dahsyat, terus sampai rumah ketemu masalah Allah nggak dahsyat, kan sayang saudara. Allah kita dahsyat loh. Di gereja kita nyanyi Allahku maha kuasa. Ini keluar dari tempat ini gelap masih takut. Halo, masih ada anak Tuhan yang takut setan? Saya paling kesel, betulan tuh saudara. Gitu. Saya dulu waktu kecil diajarin sama nenek saya. Dok, kalau lewat pohon besar, tuh di alun-alun Wonosobo kan banyak pohon beringin. Itu kalau ketemu nenek saya, amit-amitnya banyak. Amit-amit mbah, putune badhe liwat. Tapi setelah gede saya ngerti loh, saya ini cucunya siapa gitu kan. Jadi saya nggak takut lagi, saya nggak takut setan. Setan yang takut sama saya. Iya dong pendeta kok. Ya anak Tuhan begitu juga. Kita ini ditentukan Tuhan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Gak usah takut menghadapi masalah. Karena masalah itu adalah tanda kalau kita masih hidup. Kalau kita udah gak hidup gak punya masalah. Saya punya program siaran di Radio Petra di Jogja. Gitu ya. 105.7 FM. Gak nyampe Wonosobo pokoknya. Di Jogja aja gitu ya. Terus ditanya sama pendengar. Bu, gimana caranya supaya saya gak punya masalah? Gampang. Kita pulang dipanggil Bapak ke rumah Bapak, selesai masalah kita. Betul nggak? Kita punya utang ratusan juta di bank, kita mati, selesai utangnya. Yang bayar yang tanda tangan. Makanya hati-hati. Masalahnya bukan itu, saudara. Kalau kita masih ada di dunia, kita pasti akan ketemu masalah. Bahkan saya bilang sama ini anak-anak gadis, gitu ya. Saya kan punya anak gadis juga, kuliah semester 5. Kan saya ajarin dia masak dong dek. Nanti kalau menikah supaya bisa masak. Tahu enggak jawabnya? Nanti kalau menikah kan punya pembantu. Ya itu jawaban semua anak gadis. Saya bilang gini. Dek, saya bilang sama anak saya loh. Saya enggak tahu sih kalau orang tua di sini bilang sama anaknya apa. Saya bilang sama anak saya ini. Dek, kalau mama didik kamu. Mama pengen supaya kamu pintar. Kamu bisa. Tapi kalau kamu enggak bisa dididik sama mama. Tuhan punya cara untuk didik kamu. Maksudnya? Kalau kamu gak bisa dididik sama mamamu, Tuhan akan didik kamu di rumah mertuamu. Betul gak? Saya pernah, saudara. Karena saya dulu gak bisa apa-apa gitu ya. Oh anaknya lanang semua, saya wedok dewe gitu kan. Begitu saya tinggal di bumi mertua indah. Betul, saudara, betulan. Tapi dari kejadian yang buruk itu pun saya berjanji. Nanti kalau saya jadi mertua, saya gak mau jahat sama menantu saya. Sedih loh saudara. Saya bangun kesiangan itu alat rumah tangga di rumah saya bisa punya sayap. Tuing mabur gitu. Saya nyapu halaman rumah mertua saya dibaleni. Sakit gak saudara? Tapi gak apa-apa, gak apa-apa gitu ya. Mari kita belajar. Kalau dalam hidup ini kita pasti akan ketemu masalah. Dan saudara gak usah pindah-pindah gereja kalau gak pengen ketemu masalah. Karena saya mau kasih tahu sama kita semua, tidak ada gereja di dunia ini yang sempurna. Kenapa? Gereja sedang menuju kesempurnaan. Bahkan kalau saudara pindah ketemu gereja yang sempurna, jangan masuk situ. Karena gereja itu jadi gak sempurna karena kita masuk. Cari salahnya terus gitu ya. Pokoknya pendetone salah wae gitu ya. Pendetone lemu ya salah. Pendeta kok lemu, pasti tahu poso gitu. Pendeta ini kurus ya dirasani. Pendeta kok kurus, nggak diberkati itu. Jadi maunya piye gitu ya. Pokoknya semuanya seperti itu. Proses diizinkan Tuhan supaya saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Karena seorang pemenang itu adalah seorang yang tahan uji. Kalau cuma jadi orang Kristen receh-receh mah nggak tahan uji. Bolak-balik tersinggung gitu ya. Akhirnya ngambek gak ke gereja. Kok gak ke gereja?
lagi berdiam diri. Berdiam diri terus gitu ya. Aku Kristen kapal selam Bu. Maksudnya yang kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Banyakan tenggelamnya gitu ya. Bahkan ada yang paling parah. Aku Kristen kalau Natal aja hit. Terus bulan Januari sampai November ngapain? Enggak lah saudara. Kalau kita belajar dari Daud menghadapi banyak masalah. Tapi Daud punya mental seorang pemenang. Jadi masalah apapun yang dihadapi Daud gak takut. Karena kenapa? Daud tahu siapa yang menyertai Daud. Waktu zaman saya kecil dulu, kami anak-anak itu paling bangga sama bapak kami. Kenapa? Karena kalau kami punya masalah, bapak kami yang bela kami. Nah, ketika berantem sama sesama teman main tuh gini. Oh, nanti tak bilangin bapakku loh, bapakku polisi. Wih, padahal bukan. Yang satu gak mau kalah. Kan tahu kan polisi kalahnya sama siapa. Tak kandakno bapakku tentara. Bar kayak. Yang terakhir paling menangan. Tak bilangin bapakku presiden. Kelar semuanya. Sekalipun bapak kita sayang sama kita. Kita pernah gak dididik sama bapak kita? Pernah pasti. Pernah dimarahin gak? Pernah. Saya termasuk anak yang trauma dengan ikat pinggang, gagang sapu, gagang kemoceng, apalagi gitu ya. Yang paling sakit itu gebukan kasur. Dari rotan kan saudara. Dan itu semua anak perempuan dan laki-laki diperlakukan sama. Tapi saya tahu bapak saya sangat mengasihi saya dan anak-anaknya. Yang lain. Miliki mental seorang pemenang. Daud gak takut menghadapi Goliat. Karena Daud punya keyakinan yang kuat bahwa bersama dengan Allah yang dia percaya, Daud pasti menang. Endingnya Daud menang kan? Berapa kali kita menghadapi masalah hidup dan endingnya kita menang. Cuman berjuangnya gak mudah. Jadi pemenang itu kan gak mudah. Kalau jadi pemenang mudah, gampang. Beli piala sendiri. Nah itu pasti menang. Tinggal kita pamerin aja, wah aku menang. Ketika anak-anak Tuhan menghadapi persoalan dan situasi yang nampaknya tidak dapat diatasi, maka diperlukan iman dan keyakinan yang kuat bahwa kita pasti menang karena Tuhan yang menyertai kita. Itu saja. Ajarin anak-anak kita kalau kita orang tua bahwa kita punya Allah yang menyertai kita. Jangan malah ditakut-takuti. Sekolah pinter kok gede dadi opo? Ya jadi orang lah. Mau jadi apa gitu ya. Kami lahir dari keluarga yang enggak kaya. Miskin malahan. Tetangga kami makan nasi beras. Kami makan nasi jagung. Anak ibu saya 8. Ibu saya guru SD. Tapi saudara tahu? Iman keluarga kami. Bahwa anak-anak ibu bapak saya pasti akan jadi orang yang berhasil. Dari 8 anak bapak ibu saya, 2 sudah dipanggil Tuhan. 3 jadi pendeta. Cucunya kembar 2 jadi pendeta. Jadi di rumah kami ada 5 pendeta. Jadi waktu almarhum ibu kami meninggal, gak ada pendeta lain yang melayani. Kami layani sendiri. Ya gak apa-apa, memang pengen melayani, bukan karena gak mau dilayani oleh pendeta lain. Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bangkit dan menjadi pemenang? Maka saya dan bapak ibu harus punya mental seorang pemenang. Dan kalau kita nggak punya mental pemenang, kita akan jadi pecundang. Itu ya. Terus saja, cuman dengan masalah yang sama. Dan mohon maaf, kita ini anak Tuhan, kalau punya masalah, seneng banget curhat ke orang lain. Kalau nggak curhat ke orang lain, ke sosial media. Halo, yang berantem sama suaminya masih curhat ke sosial media, bertobat. Sekalian gemes-gemes saya saudara. Apalagi lagi marah sama pendetanya. Janganlah ya, enggak gitu. Saya paling senang curhat tuh sama Tuhan. Kenapa? Yang pertama, selalu dapat jalan keluar. Yang kedua, rahasia 100% terjamin aman. Itu ya. Miliki mental seorang pemenang ketika kita menghadapi masalah yang kelihatannya nggak bisa terselesaikan. Kalau kita tahu ada Allah yang menyertai kita, seperti halnya Daud berani berkata bahwa Allah yang menyertai aku, yang membuat aku menang. Yang kedua, di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang pertama, Daud yakin bahwa dia menang atas Goliat karena dia punya mental seorang pemenang. Yang kedua, Daud memiliki pengalaman
bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu. Jadi saya dan Bapak Ibu sebagai orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Boleh Bu dengar kesaksian hamba Tuhan, boleh banget. Tapi kita harus punya pengalaman pribadi. Dan saya yakin setiap kita pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Siapa yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, angkat tangan. Siapa yang pernah diberkati oleh Tuhan? Semua pernah kan? Siapa yang pernah punya masalah? Angkat tangan saudara. Semua pernah kan saudara? Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hati-hati dengan telinga kita ini. Telinga kita ini ketika mendengar kata-kata yang melemahkan iman, itu membuat kita nggak yakin akan kuasa Tuhan. Saya cerita diri saya sendiri aja lah, nggak usah cerita orang lain. Satu kali dokter vonis saya, lutut saya ini menderita osteoartritis, radang sendi, ya. Dan dokter bilang harus operasi. Waktu saya mau masuk rumah sakit, teman saya tanya, besok kalau operasi bius total atau lokal? Oh karena lutut bius lokal lah. Terus teman saya bilang gini, bius lokal? Jarumnya gede loh. Sakit, kamu nanti disuruh bungkuk terus disuntik punggungmu. Saudara, kata-kata negatif seperti itu masuk di telinga saya, nyantol di otak saya. Saya pendeta pengasuh program Yesus Penyembuh Ministry. Yang biasa mendoakan orang sakit, tapi hari itu karena saya mendengar kata yang negatif, iman saya lemah. Saya masuk kamar operasi dan dokter bilang begini, operasi tunda. Kenapa dok? Jantung ibu iramanya nggak beraturan. Waduh, dari yang dangdut tiba-tiba keroncong saudara. Akhirnya saya dirujuk ke dokter jantung. Dokter jantung terbaik di Yogyakarta namanya Kris Dinarti. Saya datang ke dokter karena dokter jantung dapat rujukan dari dokter anestesi. Saya dikasih obat jantung. Namanya Konkor, bentuknya lope-lope warnanya pink. Saya disuruh minum 2 minggu. 2 minggu berikutnya saya kontrol lagi, terus dokternya bilang gini, EKG ya Bu, siap dok. Begitu EKG dokternya bilang gini, oh, nggak apa-apa, jantung ibu aman-aman aja tuh, katanya gitu. Aman ya dok, aman. Terus kemarin kenapa? Mungkin ibu khawatir. Begitu dokter bilang, mungkin ibu khawatir. Saya ingat teman saya ngomong gitu, tunggu ya, saya selesai operasi. Akhirnya reschedule ulang operasi. Waktu mau masuk kamar operasi, dari kamar perawatan saya bilang gini, jantung nggak boleh rewel. Gak boleh rewel dan iramanya gak beraturan ya, masuk kamar operasi. Saya punya Allah sang penyembuh. Masuk operasi beres saudara. Dan tidak boleh turun dari tempat tidur 3 hari. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh, sudah bisa naik ke Dieng lah ya. Bisa lah, orang ke Telomoyo aja bisa kok. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya masuk kantor, saya cari teman saya. Gara-gara kamu ngomong seperti itu, saudara. Telinga kita yang dengar perkataan yang tidak baik. Ketika saya pernah punya pengalaman di masa lalu, itu tiba-tiba hilang semuanya. Ternyata waktu di bios lokal nggak sakit, saudara. Saya nggak disuruh bungkuk. Karena ternyata teman saya waktu operasi itu zaman dahulu kala. Dan saya dioperasi di zaman sekarang. Dokter cuma miring Bu, di bius ya udah. Habis itu tiba-tiba dari perut ke bawah kayak batu aja, kok nggak bisa gerak. Nggak ada sakit-sakitnya tuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ingat berapa banyak pengalaman yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Banyak kan, Tuhan pernah menyembuhkan kita. Yang di depan ini sudah masuk kamar operasi 3 kali. Sehingga teman saya bilang gini, pede banget dioperasi. Ya iyalah, saya punya Allah sang penyembuh. Ada mioma di rahim saya, ada lipoma di punggung saya. Tapi saya yakin kok saudara, kalau Tuhan izinkan saya hidup, mau ngadepin meja operasi berapa kali pun ya tetap hidup. Gitu kan. Jadi Daud pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dilepaskan dari cakar harimau. Gitu ya, cakar beruang. Kita ini belum pernah dicakar siapa-siapa kan? Oh enggak lah ya, pernah lah ya. Kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan telah diperkuat oleh ingatannya akan masa-masa ketika Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan jangan berpikir kalau pertolongan dari Tuhan itu selalu datang dari langit, cus gitu, enggak. Kita berdoa, Tuhan berkati aku. Terus tiba-tiba kamar kita terbuka gitu, dari langit duit 1 karung jatuh. Nah, itu cuman ada di film-film saudara. Kenyataannya enggak begitu. Bukankah dokter juga kepanjangan tangan Tuhan? Waktu dokter vonis saya ada miom diameter 9 cm dan dokter berkata, operasi. Saya diem aja.
Ibu takut? Nah, saya nggak takut mati, Dok. Saya takut bayarnya. Dan dokternya bilang gini, dokternya dokter Kristen, berdoa, saya kasih waktu 1 minggu. Pendeta disuruh berdoa sama dokter, mari kita lakukan. Waktu keluar dari ruangan dokter, saya ngambil motor di parkiran Bethesda, tiba-tiba muncul lagi ini. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air. Itu nangis beneran, saudara. Yang pertama, dananya belum ada. Waktu itu gak ada BPJS. Yang kedua, dokter bilang kalau operasi bed rest 1 bulan. Kira-kira kuat gak ya bertahan 1 bulan? Saya pulang dan saya yakin Tuhan sanggup menolong saya. 3 hari kemudian saya datang ke dokter. Siap dioperasi, Dok. Gak tahu dananya dari mana, pokoknya masuk aja. Masuk, saudara tahu, waktu saya masih di rumah sakit, ada 2 mahasiswa yang datang nengokin saya. Dia bawa amplop coklat. Saya tanya, ini amplop apa? Berkat buat ibu. Saya kan bukan pendetamu di kampusmu. Tapi kalau kami minta tolong, kami selalu minta tolong ibu. Oke, saya terima berkatnya. Terima kasih, saya doakan mereka pulang. Tapi sebelum pulang, saya bilang begini. Lain kali kalau teman-temanmu besuk, jangan boleh tertawa dulu ya. Karena sakit, saudara. Ini dibelah 25 cm gitu. Jangan tertawa, jangan suruh saya batuk gitu ya. Berdehem aja lah pokoknya boleh. Waktu dia pulang, saudara tahu saya buka amplop itu saya nangis. Isinya duit 100 ribu, 50, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Semuanya tumpang tindih gak karu-karuan. Gak jelas. Dan saya tahu mahasiswa punya duit dari mana. Tapi mereka punya hati yang mengasihi saya. Dan waktu saya hitung jumlahnya cukup untuk bayar kekurangan biaya saya rumah sakit. Siapa yang menggerakkan itu? Tuhan Yesus. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Yang aneh-aneh pokoknya. Kalau caranya sesuai otak kita, bukan Tuhan namanya. Gitu ya. Saya selalu bilang, kalau saya bersaksi sama jemaat, itu biasanya karena Tuhan sudah jawab doa saya. Kalau belum, itu saya nggak sedang bersaksi. Saya sedang punya iman bisik-bisik. Misalnya gitu, saudara, saya hari ini lagi berdoa untuk bayar kontrakan rumah. Itu enggak sedang berdoa. Saya sedang punya iman bisik-bisik supaya jemaat memberkati saya. Kalau saya lihat Pak Andi punya handphone seri terbaru dan saya berkata, Pak, saya lagi berdoa punya handphone kayak Bapak. Saya sedang punya iman bisik-bisik supaya Pak Andi digerakkan Tuhan. Enggak begitu caranya. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Anak-anak kita juga kita ajar untuk itu. Makanya para orang tua ajari anak-anak kita. Jangan ketika anaknya minta duit, sumpah-sumpah gak punya duit. Minta duit mah beli ini. Sumpah mama gak punya duit. Hello. Ketika kita bilang begitu, kita sedang mengutuki diri kita sendiri. Tuh Ibu Christine kalau anaknya minta sesuatu, saya selalu bilang gini. Nanti kalau ada berkat. Gitu dong. Iyalah, kita ajarin anak-anak kita berharap sama Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita punya pengalaman iman bagaimana Tuhan menolong hidup kita, maka ketika kita menghadapi persoalan, kita yakin kita pasti bangkit dan menjadi pemenang. Endingnya Daud menang menghadapi Goliat. Endingnya pertarungan itu Daud yang jadi pemenang. Endingnya saya dan Bapak Ibu menghadapi persoalan apapun pasti kita jadi pemenang. Tapi saya kalah, Bu. Enggak apa-apa. Ayo bangkit berjuang. Jangan kalah terus menyerah. Kibarin bendera putih. Enggak lah saudara. Gitu ya. Harus tetap maju lah. Harus tetap maju. Berapa banyak anak-anak Tuhan di kesaksian yang membuat saya, iman saya terus dibangkitkan. Ada satu tahanan dari Filipina yang vonisnya mati. Beberapa tahun yang lalu, dia akan dieksekusi di Nusa Kambangan. Dan dia panggil kami hamba Tuhan untuk mendoakan. Saudara bagaimana rasanya mendoakan orang yang akan tahu dia matinya kapan. Saya cuma rangkul dia karena dia perempuan. Saya bilang, Mer, kuat ya. Aku udah gak bisa doa lagi buat kamu. Udah gak bisa ngomong saudara. Tiba-tiba Mary bilang gini. Iya Bu, terima kasih sudah dikuatkan. Saya yakin kalau Tuhan tentukan saya mati. Hari ini, besok atau lusa pasti saya mati. Tapi kalau Tuhan tentukan saya hidup, Tuhan punya cara untuk menolong saya. Bayangin saudara, diberangkatkan dia ke Nusa Kambangan, permintaan terakhir orang tua dan anak datangin dari Filipina sudah dituruti, hari terakhir dia udah pakai baju putih, tinggal dieksekusi. Tiba-tiba Jokowi telepon, tunda. Karena di Filipina ditemukan bukti baru kalau dia human trafficking. Jadi dia sekarang sedang nunggu presiden yang baru untuk dia ngajukan gerasi.
Sampai hari ini dia masih ada di penjara wanita. Dan dia udah gak kayak orang Filipina, kayak orang Wonosari. 13 tahun di penjara bersama orang Jawa, saudara. Kalau saya lama gak datang, dia bilang gini, Bu Christine kok lama gak datang, gak kangen aku po. Kemarin saya ulang tahun di sana, dan dia tanya saya, Bu Christine senangnya warna apa? Merah. Dia lari sebentar, dia ambilin saya kain yang dia batik sendiri untuk hadiah buat saya. Saudara, malu saya kalau saya punya iman yang gak kuat kayak dia. Hari ini saya ngelihat dia bisa main keyboard di gereja. Dia bisa pimpin pujian. Dia bisa kuatin tahanan-tahanan yang lain. Memang dia sedang ada di dalam. Tapi imannya gak ikut di penjara di sana. Karena Mary pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi persoalan yang berat dan kita mau bangkit menjadi pemenang. Yang pertama kita harus punya mental seorang pemenang. Yang kedua, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau dengar yang terakhir senang. Karena akan berakhir. Nah, masih ada yang paling akhir. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, gitu ya. Yakni menjamah dia. Dia yang dimaksud adalah Saul. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ceritanya ketika Daud sudah jadi pahlawan lah atas Israel. Saul mulai gak seneng, benci. Berapa kali dalam hidup kita dibenci oleh orang karena kita jadi anak Tuhan. Gak dapat warisan karena jadi anak Tuhan. Karena jadi orang Kristen, dibenci sama seseorang, nggak apa-apa, saudara. Kalau kita hidup benar, terus saja hidup benar. Tapi perhatikan bagaimana Daud menjadi pemenang. Dari kisah ini kita belajar, Daud memiliki sikap hati yang benar. Dia punya kesempatan untuk melakukan hal yang jahat kepada Saul. Nah, seringkali orang Kristen nggak bisa jadi pemenang karena nggak melakukan firman Tuhan. Yang dilakukan adalah prinsip dunia. Kalau kamu baik sama aku, ya aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku, ya aku baik sama kamu. Enggak, ya aku lebih jahat gitu kan. Kita ini sering kali sudah. Kalau bahas tentang kasih di gereja, bikin malaikat tersinggung. Tapi begitu udah ketemu masalah, bikin setan tersinggung kita gitu kan. Saya pernah tuh datang di acara pemberkatan nikah. Keluar dari gedung gereja, itu ada tukang parkir dimaki-maki sama tadi ibu yang nyanyi kor di depan. Masya Allah. Terus tadi ngapain nyanyi tentang kasih di gereja? Lo kan di dalam gereja bu, di luar beda lagi ceritanya. Ya nggak bisa begitulah ya. Daud mampu punya sikap hati yang benar ketika dia punya kesempatan untuk dia melakukan sesuatu yang jahat kepada orang yang membencinya. Bagaimana dengan kita? Sebuah nasihat yang cukup sering kita dengar di Alkitab. Yaitu sangat penting untuk kita menjaga hati. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting jaga hati kita. Kalau saya ngomong hati, ngomong tentang organ tubuh yang namanya lever. Bukan. Karena organ tubuh yang namanya lever itu tempatnya di sini. Kalau orang sakit hati yang dipegang, ini bingung. Kalau sakit hati, lapar itu mah gitu ya. Sakit hati. Karena hati yang dimaksud adalah tentang perasaan, pikiran dan kehendak. Dimulai dari hati. Saking pentingnya jaga hati. Tokoh agama di Jawa Barat bikin lagu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera hidup. Ini betul kan? Dan yang bikin lagu itu gak bisa jaga hati. Bagaimana dengan kita? Hati kita itu yang bisa jaga kita dengan firman Tuhan. Cuman orang pacaran yang bilang, kau jaga hatiku ya. Basi banget gitu kan. Di Jogja banyak saudara. Wih kalau pacaran, dunia milik berdua. Yang lain kos. Iya loh saudara. Suami istri yang bisa jaga hati siapa? Kita sendiri. Makanya banyak keributan terjadi di rumah tangga. Ya karena gak bisa saling jaga hati. Jaga hatinya sendiri aja gak bisa menjaga pasangannya. Terutama para wanita.
itu berharap pasangannya mengerti tanpa dia bicara. Aneh kan saudara? Aneh. Bapak-bapak itu kadang bingung gitu. Kok iso? Kalau aku cemberut kamu harus ngerti dong aku lagi marah. Pasanganmu bukan cenayang. Ngomong dong, ngomong. Komunikasi itu penting. Sama saudara. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau kamu lapar ngomong dong sama aku. Jangan lapar diem aja, berharap bunda gak ngerti aku lapar. Enggak lah saudara. Tapi saya juga punya ilmu bagus untuk anak-anak muda. Kalau mereka lagi punya masalah, mereka lagi butuh dinasehatin, ajak mereka makan dulu. Karena kalau perut kenyang, hati terbuka, nasihat gampang masuk. Udah perut lapar, hati terluka, dinasehatin, kepahitan 7 turunan saudara. Gitu ya. Makanya mereka tuh punya prinsip, pokoknya kalau pergi sama bunda, gak mungkin kelaparan, kekenyangan nih. Kita bikinlah dia kenyang. Karena orang yang lapar tuh gak bisa didoakan. Kamu lapar sini aku doain. Dalam nama Yesus kenyang dia gak bisa lah saudara. Diajak makan lah gitu ya. Tapi segala sesuatu itu dimulai dari hati kita. Saya kadang bingung kalau ada orang Kristen bilang gini. Aku tuh mulutku doang yang gini. Hatiku baik. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Ini para ibu hati-hati ya kalau ngomong. Karena saya banyak melayani anak-anak muda yang punya rasa sakit hati dimulai dari rumah. Ulangannya jelek dikatain anak bodoh. Enggak cuma anaknya yang bodoh, senenek moyangnya disebut-sebut. Dulu sebelum bertobat itu enggak tahu kalau perkataan orang percaya itu punya kuasa. Enggak, asal aja ngomong, asal aja. Nah, waktu itu masih di Bekasi, saya belum full time, masih baru mulai pelayanan. Kita ikut seminar. Bahwa perkataan orang percaya itu punya kuasa. Nah teman kita sama-sama Jawa Timur. Sudah orang Jawa Timur itu to the point. Kalau ngomong gak suka. Ya, ketika saya tinggal di Jogja agak bulet saudara. Muter aja gitu, mau ngomong gak suka, muter dulu baru bilang gak suka gitu kan. Tapi harus belajar. Nah teman saya ini punya anak paling kecil itu aktif. Dan mamanya suka sekali kalau anaknya nakal bilang anak setan. Begitu anaknya udah gede tahu. Kalau aku anak setan siapa ibuku? Ibunya setan saudara gitu ya. Terus hari itu kita komsel di rumahnya. Waktu itu namanya masih FA, Family Altar. Pas kita komsel baru mulai, anaknya mulai bikin ulah. Nyenggol gelas, tar. Terus ibunya langsung berespon. Adek, begitu dia bilang adek saya liatin. Kok kayak gitu sih? Enggak lagi anak setan kan saudara gitu ya. Saya tahu kita ini proses untuk berubah. Enggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba jadi orang baik kayak malaikat. Enggak saudara. Proses dari pelan-pelan gitu ya. Dan anak-anak kita harus tahu. Kalau kita orang tua, bagaimana orang tuanya jadi contoh. Jangan suruh anakmu berdoa kalau kita sendiri gak pernah berdoa. Kadang para bapak itu malas ke gereja. Istrinya yang disuruh ke gereja. Titip salam buat Tuhan Yesus mah. Emang berkatnya boleh dititipin? Gak boleh kan saudara gitu ya. Daud punya kesempatan untuk membalas yang sudah Saul lakukan. Tapi dia enggak. Siapa orang tua yang ngajarin anak-anaknya enggak melakukan firman? Ketika dinakalin temennya, aku dinakalin, balas. Nanti kalau kamu enggak berani, mama yang maju. Jangan begitulah. Waktu anak saya masih SD kayaknya, pulang tuh nangis. Kenapa? Dijambakin sama temen yang duduk di belakang. Oke, besok gak diikat rambutnya. Lepas dong. Sekolah lagi, berapa hari kemudian nangis. Kalau yang ini udah agak parah saudara. Kenapa? Rambutnya udah gak diikat kan? Ngerokku disingkap. Oke, kelas 4 SD saudara, saya datang ke sekolahnya. Tapi saya gak marahin anak itu. Gak boleh. Kita ini orang tua, kita suka marahin anak kita. Tapi boleh gak anak kita dimarahin orang lain? Gak boleh. Dimarahin bapaknya aja kita gak terima. Aku yang mengandung, dia juga bapaknya ikut andil. Yang penting sepakat gitu saudara. Waktu seperti itu saya datang ke gurunya, Bu, anak saya udah 2 kali nangis nih. Yang pertama dijambak, yang kedua disingkap. Gurunya bilang apa? Oh iya Bu, udah banyak orang tua yang laporan. Loh? Iya. Oke, tolong diperhatikan ya Bu. Iyalah, saya bilang sama gurunya dong. Kalau saya marahin anak itu salah saudara. Gitu ya. Ajari anak-anak saya gak bilang gini, kamu dijambak, jambak ganti. Kok yang gitu caranya gak boleh lah saudara. Bahkan kalau tetangga kita pun paling gak baik sama kita, kita baikin aja saudara. Gitu ya.
Yang pelit sering kita kasih sesuatu. Saya punya tetangga kayak gitu, sering saya kasih makanan. Pertama mangkoknya nggak balik, nggak apa-apa gitu ya, di rumah saya masing-masing. Berikutnya apa lagi? Nah, lama-lama juga baik kok saudara, betulan gitu ya. Daud disebut seorang yang bisa menjaga hati. Karena Daud tidak membalas apa yang orang lain lakukan buat dia yang jahat. Dan saudara tahu, di tempat perkumpulan kita di gereja ini, Tuhan akan membuat saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter yang baik. Kalau tersinggung sama teman gereja nggak apa-apa. Saudara nggak mungkin tersinggung jauh sama orang Banjarnegara, nggak mungkin saudara. Tersinggungnya pasti di sini. Saya sudah praktek saudara, praktek. Kalau saya berdoa sama Tuhan, berikan aku hati yang panjang sabar. Saudara tahu jawaban Tuhan? Saya dipertemukan sama orang-orang yang nggak sabar. Kok gitu Tuhan? Ya katanya minta hati sabar gitu kan. Kalau kita orang tua sedang berdoa untuk punya hati yang sabar, pasti Tuhan akan buat orang-orang di sekitar kita membuat kita nggak sabar. Menjaga hati itu penting. Karena kalau kita nggak jaga hati, maka kita akan jadi orang Kristen yang gampang sakit hati. Pelepasan setiap bulan. Apalagi yang mau dilepaskan. Sudahlah gitu ya. Sukanya kok nyimpen sakit hati. Mau nyimpen duit aja lebih baik gitu kan. Kalau duitnya udah banyak dibagi-bagi gitu kan enak saudara. Nyimpen kok sakit hati. Kalau banyak orang yang beranggapan bahwa kepala dengan otak kita yang segede bakpao itu adalah sumber dari segalanya. Alkitab berkata beda. Hati. Karena orang yang berkata nggak baik itu dimulai dari hati. Bayangin loh saudara. Kalau hatinya baik, nggak ada sesuatu, nggak mungkin kan berkata-kata yang nggak baik. Kan nggak mungkin rocos begitu kan, tiba-tiba nggak baik, nggak. Hati yang dijaga dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Alkitab menyatakan bahwa hati yang menjadi pusat kehidupan itu, yang berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. 3 poin saja yang saya bagikan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu ingat gitu ya. Supaya nanti kalau pulang tadi khotbahnya tentang apa? Nggak tahu tuh. Yang khotbah kayak orang Batak gitu doang kan sayang saudara gitu ya. Saya jauh-jauh datang loh dari Jogja begitu ya. Bangkit dan menjadi pemenang belajar dari Daud itu yang pertama. Miliki mental seorang pemenang. Jangan jadi orang Kristen yang cemen. Sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit nyerah. Gitu ya. Harus terus berani berjuang. Udah terlanjur lahir di dunia ini. Gimana kalau nggak berjuang? Selesaikanlah hidup kita. Itu harus kita bilang Tuhan aku mau pulang sekarang itu. Enggak mungkin kan saudara. Kalau Tuhan masih beri kita umur yang panjang, mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bangkit dan menjadi pemenang belajar dari Daud adalah saya dan saudara harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya belum pernah ketemu orang Kristen yang enggak punya pengalaman pribadi sama sekali. Enggak pernah. Yang ada adalah orang yang lupa punya pengalaman dengan Tuhan. Lupa kalau Tuhan pernah menjawab doa. Kenapa lupa? Karena terlalu banyak doa yang dinaikkan. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kita ini loh sama Tuhan kayak pengemis minta terus saja. Sekali-kali gak usah minta. Tuhan tahu loh kebutuhan kita. Gak usah minta. Tuhan tahu kalau kita perlu pasti diberi sama Tuhan. Makanya teman saya bilang gini, Bu Christine jangan berdoa minta mobil. Kenapa? Tunggu sampai Tuhan terharu. Gitu saudara. Dan Tuhan belum terharu sampai hari ini gak apa-apa. Tidak apa-apa gitu ya. Masih kuat. Wonosobo mah kecil gitu ya saudara. Dekat maksudnya. Saya lihat map gak ada 100 kilo. Aman berarti gitu ya saudara. Enggak apa-apa saudara. Mari kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir adalah miliki sikap hati yang benar. Kalau malam ini Tuhan berbicara kepada kita tentang sesuatu. Saudara masih nyimpen sakit hati sama orang lain. Ayo bertobat sama-sama. Pemain musik boleh kembali ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami bebaskan Kau bekerja di tengah-tengah kami.
Kadang kita nggak ngerti apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi kita percaya Tuhan menetapkan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin malam ini engkau sedang merasa sedang ada di dalam kekalahan dan kau gak bisa bangkit. Yakinlah bahwa ketika kita bangkit dan menang, itu Tuhan yang membuat kita. Dan Allah yang menyertai kita adalah Allah yang berjanji gak akan pernah tinggalkan kita. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, yakinlah bahwa Tuhan menetapkan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Engkau yang sedang dalam kondisi seperti itu, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Malam ini kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Gak ada hubungannya dengan sebelah kanan dan kiri. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia rindu menguatkan setiap kita. Kiara lama syanda kaya rala beralaban alaban alaban. Ralaba sikiara rala beralaban alaban. Kurala bayar rala beralaban alaban 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 alaban. Katakan, Hatiku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat tangan kita, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Haleluya. Kudala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja bukan hanya di ruangan ini, bahkan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Firman-Mu terus menguatkan kami. Kami Tuhan tentukan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami enggak takut menghadapi masalah apapun karena kami tahu ada Allah yang menyertai kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya
orang-orang yang menang, tapi kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau jadi umat pemenang, sama-sama dengan saya katakan, sebelum duduk beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap berdiri, saudaraku. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati, lambaikan tangan kita. Siapa di sini yang pulang dari tempat ini, kita mau berkata, aku punya mental seorang pemenang. Lambaikan tangan saudara. Siapa yang berkata, aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan siapa yang berkata, aku mau punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kasih tos kanan kiri kita. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari yang dipulihkan, katakan, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Kita lompat sama-sama ya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan kanan kirimu, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yang dipulihkan berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah. Katakan, sorakan haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Christine buat pelayanannya yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa menopang hamba-Mu. Kami angkat tangan kami menopang pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan memanggil, Tuhan menetapkan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan berlimpah atas keluarga hamba-Mu, atas pelayanan hamba-Mu, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan umat-Mu Tuhan, ketika mereka hadir dan sebentar akan pulang. Kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Hidup kami sudah dikuatkan kembali. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Hati kami yang terluka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan siap untuk menjadi saksi Tuhan di kota kami berada. Terima kasih Bapa. Kami saat ini membuka hati kami dan mengangkat kedua tangan kami. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari umat Tuhan pandang kepada Dia Bapa yang baik. Engkau yang hadir, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.